Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin presentasikan bab 5 yaitu proses manajemen isu. Agenda presentasinya itu tentang bahas latar belakang kenapa sih isu harus dikelola, yang kedua ada definisi manajemen isu, 5 tahapan proses manajemen isu, dan studi kasusnya itu tentang UKT mahal, dan terakhir kesimpulan. Pertama itu ada isu. Awalnya isu berubah menjadi krisis. Misalnya poinnya satu tweet itu bisa bikin saham anjlok. Nah misalnya kan ada satu isu, nah dengan satu netizen itu jadi itu kayak hakim yang tercepat, ya nggak sih, kayak yang dengan satu netizen yang ngomong atau apa, nanti yang lainnya juga jadi ikutan gitu tuh. Nah terus masalahnya itu tentang organisasi sering reaktif bukan proaktif. Terus kegagalan mengelola isu adalah awal dari krisis. Misalnya ini brand, ada salah satu brand kayak yang berpengaruh dengan isu yang satu itu gitu tuh. Jadi dia kan mengundurkan diri, tidak mau bekerja sama lagi karena mungkin brand itu kan takut nanti kesalahan netizen, takut brandnya jadinya jelek. Jadi kan makanya kenapa netizen itu dibilang hakim tercepat gitu tuh, dengan dia harus ilmu netizen seperti apa. Terus apa itu manajemen isu? Fungsi manajemen untuk mengidentifikasi isu, tren, dan sikap publik yang berpotensi berdampak pada organisasi, lalu mengembangkan programnya untuk menghadapinya. Sama saja seperti api itu adalah isu-isu, kita manajemen isu itu adalah sebagai pemadamnya. Tadi kita bedakan isu, masalah, dan krisis. Kalau isu statusnya itu wacana, terus masalahnya sudah terjadi, terus salah ya. Kalau isu itu masih wacana, contohnya wacana UKT naik, sikap humasnya perlu dikelola. Terus kalau dalam tahap masalah itu sudah terjadi, UKT-nya udah naik dan diselesaikan, harus sudah diselesaikan gitu kan. Kalau misalkan dalam tahap krisis nanti itu kan isu kayak sudah meledak, terus sudah ada aksinya kayak demo besar gitu kan, terus nantinya harus segera ditangkap karena itu darurat. Ini ada 5 tahap proses manajemen isu. Sini aku mengambil dari menurut William Howard Cass dan Ben Jones. Yang pertama itu identifikasi isu, memindai atau mengenali tren peristiwa atau opini publik yang berpotensi mempengaruhi organisasi. Jadi itu kayak kalau ada tren kita yang mengenali dulu apakah itu tuh berdampak atau tidak. Setelah kira-kira yang berdampak dari kita ke analisis dulu, itu beresiko atau tidak terhadap kelangsungan kitanya gitu tuh. Kalau misalnya iya, langsung kita penetapan strateginya gitu tuh. Nah terus nanti kayak menyusun strategi apa yang bakal dilakukan untuk mencegah isu itu. Nah terus langsung ke tindakan. Setelah strategi disusun, kita langsung actionnya gitu, langsung melangsungkan tindakan apa yang sudah disusun tersebut dan komunikasikan juga kepada publik atau ke pemangku kepentingan tersebutnya. Terus setelah berjalan nanti ke tahap evaluasi, yaitu meninjau hasil yang sudah dilakukan tadi kan. Setelah penyusunan dilakukan dan terakhir dievaluasi apakah dengan strategi yang pertama itu tuh dapat mereda isu tersebut. Jika tidak, ya bakal dilakukan ulang lagi, kembali lagi gitu ke tahap kayak penetapan strategi, menentukan strategi lagi diulang gitu, sehingga isu itu mereda, jangan sampai ke
mencegah krisis. Misalnya nih, tahap 1 identifikasi isu. Jadi radar organisasi, caranya kan isu scanning dan monitoring, kayak membaca aja gitu, kayak yang apa gitu maunya. Terus misalnya dari sumber-sumbernya kan ada keluhan karyawan gitu kan, kalau dari internal laporan audit. Terus eksternalnya ya itu dari media sosial, berita LSM, kayak itu nggak sih, kayak Masalah. Terus regulasi baru. Terus tekniknya dengan social listening, FGD lupa atau FGD. Terus media monitoring. Outputnya yaitu berupa isu pool, daftar panjang isu potensialnya. Jadi kalau sudah dapat data-datanya, nah itu data-datanya dianalisis, siapa aktornya, stakeholdernya itu siapa aja kontranya, terus bagaimana sih kayak tren isunya tuh early, developing atau current. Terus dampaknya itu reputasi, hukum, keuangan. Tekniknya menggunakan isu map sama analisis impact probability. Terus Prayudi itu menekankan pentingnya memetakan isu dengan isu map untuk melihat posisi isu dalam siklus hidupnya, itu early, developing, current, krisis, dan tahap yang ketiga itu penetapan strategi, mau diapain sih isunya gitu kan. Tahap 3 itu tadi kan kayak penyusunan, yang menetapkan strateginya apa aja, kayak terus reaktif itu tunggu meledak berisiko. Terus misalnya ada yang adaptif, ubah kebijakan organisasi. Misalnya tahap kayak strategi dinamis, ya ubah persepsi publik via kampanye. Nanti proaktif itu pimpin wacana sebelum isu muncul. Pemilihan strategi, ikuti penyusunan action plan, campaign message. Terus menunjukkan juru bicaranya dan alokasi anggarannya. Jadi ini kayak penetapan ya strategi yang memerlukan strategi yang matang untuk memecahkan isu yang ada di tahap yang ketiga itu. Terus tahap yang keempat dan kelima itu ada tindakan dan evaluasi, eksekusi dan ukur hasilnya gitu kan. Eksekusinya menggunakan kayak siaran pers, dialog, CSR atau konten edukasi, slogging gitu kan. Terus nanti setelah ditindaki, eksekusi langsung melihat hasilnya, evaluasinya. Outputnya itu programnya apakah jalan, medianya expose berapa gitu. Terus yang datangnya keluar apa ya, kayak hasil dari itunya, apakah sikap publik itu berubah atau tidak, isinya mereda atau tidak. Terus catatannya hasil evaluasi itu hasil evaluasi itu adalah sebuah bahan identifikasi isu baru. Jadi kita untuk belajar jika ada isu-isu yang akan datang, kita ini adalah sebuah catatan untuk pembelajaran selanjutnya. Ini adalah contoh studi kasus singkatnya, isu yaitu tentang UKT mahal di kampus X. Identifikasi dulu, kayak tim Humas itu memantau Twitter dan menemukan tagnya UKT mahal trending gitu kan. Itu masih berupa kayak yang dari media sosial. Nah, terus kita dianalisis stakeholder utamanya itu siapa, kayak ada kayak di kampus kan yang mahasiswanya, tentang mengenai UKT mahal pasti terkait dengan orang tuanya gitu kan. Terus dengan ke Kemendikbud tentang pendidikannya. Terus dampaknya berdampak akan demo, citra kampus jadi buruk, isunya di tahap developing. Terus kita menyusun strateginya, itu menggunakan strategi adaptif sama dinamik. Kampus mengadakan dialog terbuka untuk membuat skema cicilan UKT. Jadi ini nanti bakal kayak kampus dengan orang tua gitu kan, mengadakan dialog secara terbuka gitu untuk membuat skema cicilan seperti itu. Sama konten infografis transparansi anggaran. Jadi kayak karena yang terbuka jadi membuat media juga. Jadi kan biar kayak apa ya, info kita tuh penanganan itu kayak jadi nyebar juga ke yang lain bahwa kita melakukan tindakan
untuk yang transparansi anggaran, jadi kan secara terbuka, secara semua itu pun tahu gitu, tidak yang tertutup, tidak ya itulah. Terus tindakan dan komunikasinya, kamu tadi menggunakan saran plus dialog PSA dan komunikasi. Terus evaluasinya itu sentimen kayak negatifnya tuh turun, kayak misalnya kan setelah melakukan rapat kayak terbuka kayak gitu, terus misalnya pada setuju dengan hasil rapatnya itu kita harus menurutnya kayak di bawah 60% atau ya ibaratnya tidak terjadi demo gitu setelah rapat tersebut, itu dinyatakan ya isu pada. Kalau misalnya pada nggak setuju dan hingga ke demo, berarti itu kan kayak jadi bertahap jadi ke masalah gitu, hingga takutnya menjadi krisis. Jadi sebelum itu kita harus kesimpulannya, manajemen isu adalah kerja proaktif sebelum krisis. Jadi itu manajemen isu kerja bukan hanya ada ketika ada isu aja gitu tuh. Jadi kita itu harus kayak namanya itu kan pasti sudah dibuat kelompok atau tim manajemen isunya kan. Jadi nanti walaupun nggak ada isu, kita harus belajar dari isu-isu yang sebelumnya, atau kita membuat catatan atau sebagai simulasinya gitu. Jadi ketika ada isu datang, kita ya dapat menanganinya dengan baik sehingga tidak menjadi masalah hingga krisis. Terus tadi kan belajar tentang 5 tahapan manajemen isu yang wajib jalan sebagai siklusnya: identifikasi, analisis, terus penetapan, terus nantinya habis itu melakukan tindakan dan komunikasinya, disiarkan gitu, dan yang terakhir adalah evaluasi, dan itu harus dilakukan berulang-ulang kali. Nah, terus humas itu harus jadi radar bukan pemadam. Jadi kan kita harus cepat menangkap yang namanya radar itu. Kalau pemadam itu kan takutnya kayak yang datang ketika sudah besar saja gitu, sehingga sudah krisis saja, itu akan lebih bahaya gitu. Kita harus jadi radar, karena ya radar kan menangkap suatu hal, sinyal yang kecil tampak ditangani dan selesai, bukan pemadam. Pemadam kalau misalnya api udah besar baru datang, itu kan akan makin bahaya bagi perusahaan cita-cita. Terima kasih. Isu terbaik adalah isu yang mati sebelum berakhir. Sekian presentasi pembahasan dari saya tentang bab 5. Kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan, Mbak, silakan. Aku bertanya. Aku nggak apa-apa, ada yang lain. Kan kemarin juga ada kelompok juga apa? Bertanya. Kan di sini studi kasusnya itu UKT mahal. UKT mahal itu artinya UKT itu ada kenaikan atau emang dari awal segitu. Sedangkan misalkan dari awal segitu biasanya kan pas saat masuk ke kampus misalkan nih, kan udah ditentukan ya pembayaran ini berapa per semester, berapa ini berapa gitu. Nah itu tuh seperti itu, apa emang seiring berjalannya waktu misalkan ada kenaikan atau emang dari awal segitu? Biasanya untuk yang kayak untuk maba-maba kayak yang kayak mahasiswa yang barunya kan emang sudah dikasih tahu dengan nilai harga UKT-nya sekian. Nah yang biasanya itu yang suka demo atau gimana adalah yang mahasiswa yang sudah semester yang berlanjutannya. Mungkin ada kenaikan karena kan tiap tahunnya kan mungkin ada biaya yang naik. Nah kalau untuk mahasiswa baru kan ya udah gitu kan, untuk yang kalau nilainya segitu ya jarang juga sih. Kayak yang kalau untuk mahasiswa baru terus melakukan demo mahal kan nggak mungkin juga, karena mereka kan yang baru masuk. Kecuali yang melakukan demo seperti itu adalah mahasiswa yang berkelanjutan, karena mungkin di semester awal misalnya 5 juta dan ada kenaikan tiap tahunnya hingga kayak yang melejitnya misalnya 10 juta gitu, mungkin kan agak ya melakukan, menurut mereka kan kayak ya wajib kayak kayak penentangan, kayak kok mahal, makin mahal gitu kan. Berarti ini kan ada kenaikan setelah dia menjadi mahasiswa, artinya
Kalau kayak kita misalkan udah diinfo di awal, misalkan UKT itu sekian gitu, berarti kan terus. Tapi saya paham, misalkan tadi kan itu mahasiswa yang kelas lanjut, berarti kan ada kenaikan sebelumnya dari sebelumnya gitu, ya kan? Kalau misal dia demo karena ada biaya lain, berarti kan kenaikan dari sebelumnya pas saat dia di tingkat sebelumnya dia segitu, misalkan naik tingkat udah beda lagi gitu kan? Oke, terima kasih. Sama, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Baik. Bisa kan guys? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dan semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.